Pernah nggak sih kamu lihat pergelangan tangan terus mikir, kok urat nadi warnanya biru? Padahal kan darah kita merah. Nah, siap-siap ya, karena jawaban sebenarnya itu sama sekali bukan yang kamu kira. Oke, pertama-tama kita luruskan satu hal. Jawabannya bukan karena darah kamu biru. Kalau kamu pernah dengar kalau darah yang kotor atau kurang oksigen itu biru, well itu 100% mitos, salah besar. Darah kita tuh nggak pernah sedetik pun warnanya biru. Jadi, kalau gitu kenapa? Nah, di sini kita bakal bongkar rahasia di balik salah satu sulap paling keren yang terjadi di tubuh kita sendiri. Dan percayalah, fakta sainsnya jauh lebih gokil daripada mitosnya. Oke, kita mulai dari mitosnya dulu. Apa sih yang sebenarnya terjadi di balik kulit kita sampai warnanya bisa kelihatan biru? Jawabannya simpel banget. Ini tuh ilusi optik. Yap, mata kita lagi ditipu sama permainan fisika cahaya. Jadi ini bukan tentang biologi darah sama sekali, tapi murni tentang gimana cahaya berinteraksi sama kulit kita. Penasaran gimana ilusi ini bisa terjadi? Sini-sini, kita bongkar triknya. Kok bisa sih cahaya bikin kita ngelihat warna biru? Padahal aslinya kan urat nadi itu isinya darah yang merah gelap. Kuncinya itu ada di sifat cahaya. Jadi gini, cahaya matahari itu kan isinya semua warna pelangi ya. Nah, cahaya merah itu punya panjang gelombang yang lebih panjang. Jadi dia tuh kayak punya tenaga super buat nembus kulit kita lebih dalam. Beda sama cahaya biru. Dia panjang gelombangnya pendek, jadi dia lebih lemah, cuma bisa mantul-mantul di dekat permukaan kulit aja. Oke, jadi begini prosesnya. Saat cahaya kena kulit kita, si cahaya biru yang lemah tadi langsung kesebar di permukaan. Sementara itu, cahaya merah yang kuat masuk lebih dalam, ketemu urat nadi. Di situ, cahaya merahnya langsung dimakan atau diserap sama hemoglobin di darah kita. Akibatnya, cuma sedikit banget cahaya merah yang bisa mantul balik ke mata kita dari area urat nadi itu. Nah, otak kita tuh pinter banget. Dia ngeliat, kok area ini cahaya merahnya lebih dikit dibanding sekitarnya? Terus otak kita langsung menafsirkan kekurangan warna merah itu sebagai warna biru. Keren kan cara kerja otak kita? Oke, jadi ilusi optiknya udah jelas ya. Sekarang, yuk kita bahas warna asli darah manusia. Kenapa darah kita merah? Jawabannya, satu kata, hemoglobin. Ini adalah protein yang ada di sel darah merah kita. Dan karena intinya mengandung zat besi, ya warnanya jadi merah. Titik, sesimpel itu. Jadi, mau ada oksigen atau enggak, darah kita itu selalu merah. Cuma beda tingkat kecerahannya aja. Kalau darahnya kayak oksigen, yang ada di arteri, warnanya merah ceri terang. Nah, darah yang ada di urat nadi kita, yang udah nganterin oksigen, warnanya jadi merah marun yang gelap banget. Ingat ya, merah gelap, bukan biru. Terus kenapa di buku biologi gambarnya biru? Nah, ini nih salah satu biang keroknya. Gambar urat nadi warna biru di buku pelajaran itu cuma kode warna. Biar kita gampang ngebedain sama arteri yang digambar merah. Jadi itu murni buat alat bantu belajar, bukan warna aslinya. Hayo ngaku, siapa yang dulu ngiranya itu beneran biru? Coba komen di bawah deh. Oke, jadi udah clear ya, darah manusia itu merah. Tapi, gimana kalau gue bilang darah biru itu beneran ada? Beneran, darah biru itu nyata. Cuma bukan di manusia. Di dunia hewan, ada beberapa makhluk yang darahnya emang bener-beneran biru. Ini keren banget sih. Nah, lihat deh bedanya. Kalau kita, manusia, pigmen darahnya namanya hemoglobin, yang intinya itu zat besi, makanya merah. Tapi hewan kayak gurita, laba-laba, atau kepiting tapal kuda, mereka pakai yang namanya hemosianin. Intinya bukan besi, tapi tembaga. Dan tebak apa yang terjadi kalau tembaga ketemu oksigen? Yup, warnanya jadi biru terang. Malah lebih unik lagi, kalau darah mereka lagi nggak bawa oksigen, warnanya jadi bening, tanpa warna. Ajaib banget kan? Oke, cukup jalan-jalannya ke dunia hewan. Kita balik lagi ke manusia. Ternyata ada loh kondisi medis di mana kulit kita bisa beneran jadi biru. Tapi penyebabnya beda banget sama ilusi urat nadi yang tadi kita bahas. Kondisi ini disebut sianosis. Dan ini bukan ilusi, ini tanda bahaya. Warna kebiruan di kulit atau bibir ini muncul karena terlalu banyak darah merah gelap yang miskin oksigen di dekat permukaan kulit. Ini tuh kayak alarm dari tubuh kita yang bilang, "Hey, aku butuh oksigen, sekarang!" Dan disinilah ceritanya jadi makin menarik dan penting. Prinsip fisika cahaya yang sama yang bikin urat nadi kita kelihatan biru, ternyata jadi dasar dari sebuah teknologi medis yang kita pakai setiap hari. Tapi, di saat yang sama, ini juga menciptakan sebuah masalah yang serius. Kalian pasti pernah lihat atau bahkan pakai alat ini kan? Oximeter denyut yang dijepit di jari.
Nah, cara kerjanya itu persis pakai prinsip yang tadi. Alat ini nembakin cahaya merah dan inframerah ke jari kita, terus dia mengukur berapa banyak cahaya yang diserap sama darah. Dari situ, dia bisa memperkirakan kadar oksigen di darah kita. Nah, masalahnya di mana? Ternyata melanin, pigmen yang ngasih warna ke kulit kita, juga ikut menyerap cahaya itu. Akibatnya, pembacaan alat ini bisa jadi terganggu atau nggak akurat, terutama pada orang dengan warna kulit yang lebih gelap. Dan dampaknya, ini serius banget. Lihat data ini. Pasien dengan kulit gelap punya resiko hampir 3 kali lipat lebih tinggi mengalami kondisi di mana kadar oksigen mereka sebenarnya udah rendah banget dan berbahaya, tapi alatnya gagal mendeteksi itu. Jadi alat ini seolah-olah bilang aman, padahal kondisinya nggak aman. Ini bukan masalah sepele, ini tantangan besar soal kesetaraan dalam dunia medis. Masalah ini jadi perhatian besar banget waktu pandemi COVID-19. Banyak kasus di mana pasien, terutama pasien dengan kulit berwarna, angka di oximeternya kelihatan normal. Padahal kadar oksigen di darah mereka udah anjlok. Fenomena ini disebut hipoksimia tersembunyi, atau kekurangan oksigen yang nggak terdeteksi. Bahaya banget kan? Gila ya, kita mulai dari pertanyaan iseng soal kenapa urat nadi kelihatan biru, kita malah ngebahas soal fisika cahaya, biologi darah gurita, sampai ke isu krusial tentang kesetaraan dalam teknologi medis. Ini nunjukin kalau sains di sekitar kita itu saling terhubung dan punya dampak nyata ke kehidupan. Jadi, pelajaran dari urat nadi biru ini bukan cuma sekedar fakta sains yang keren, ini pengingat penting buat kita semua. Pertanyaan besarnya sekarang adalah, gimana caranya kita bisa mendesain teknologi di masa depan supaya bisa benar-benar adil dan akurat untuk setiap warna kulit? Ini tantangan buat kita semua. Menurut kalian gimana solusinya? Coba deh share ide kalian di kolom komentar.